Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Istari dengan NIM B10111811077. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perdagangan Internasional kelas B. Setujukah Anda dengan adanya ekspor dan impor? Jawabannya adalah saya setuju. Karena kegiatan ekspor dan impor memiliki banyak sekali manfaat bagi suatu negara. Salah satunya adalah dapat meningkatkan pendapatan nasional dan mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan memenuhi kebutuhan negara lain yang tidak dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu ekspor dan impor. Ekspor dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Aktivitas ini tentunya dilakukan oleh suatu negara apabila negara tersebut mampu menghasilkan produk barang dan jasa dalam jumlah yang cukup besar dan jumlah produk barang dan jasa tersebut sudah terpenuhi di dalam negeri sehingga bisa dikirim ke negara yang memang tidak mampu memproduksi barang tersebut atau karena jumlah produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat negara tujuan. Selanjutnya adalah impor. Impor dapat dikatakan sebagai kebalikan dari ekspor, yaitu suatu aktivitas memasarkan produk barang atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Kita ambil contoh, misalnya negara Indonesia. Indonesia tidak memiliki mesin-mesin canggih untuk model produksi, sehingga agar bisa menjalankan proses produksi tersebut, maka Indonesia harus mendatangkan mesin-mesin canggih itu dari negara lain yang mampu menghasilkan mesin-mesin tersebut. Contohnya seperti negara Jepang. Alasan suatu negara melakukan impor ada 5. Antara lain, pertama, ketersediaan. Maksudnya adalah barang yang diimpor tidak ada atau tidak diproduksi di negara tersebut. Yang kedua, kualitas, yaitu mutu barang yang diimpor lebih baik dari yang diproduksi di negara itu sendiri. Yang ketiga, varietas, yaitu jenis barang tertentu yang diimpor tidak diproduksi di negara tersebut. Yang keempat, harga. Maksudnya adalah barang yang diimpor sebenarnya diproduksi di negara itu sendiri, akan tetapi harganya lebih murah bila mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Yang kelima, supply. Barang yang diimpor diproduksi di negara itu sendiri, tapi jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, sehingga negara tersebut tetap melakukan impor. Dapat disimpulkan bahwa ekspor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam teori Hexer-Ohlin, bahwa suatu negara akan mengekspor produknya yang produksinya menggunakan faktor produksi yang murah dan berlimpah secara intensif. Kegiatan ini akan menguntungkan bagi negara tersebut karena akan meningkatkan pendapatan nasional dan mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kegiatan impor akan meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang, serta jasa pada suatu jenis produksi tertentu yang jumlahnya terbatas atau tidak mampu diproduksi dari dalam negerinya. Sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung. Itulah alasan mengapa saya setuju dengan adanya ekspor dan impor. Sekian penjelasan dari saya harap bagi teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.